Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Caka TV, berbicara tentang kemandirian masyarakat, banyak hal yang bisa kita ambil dan kita lihat dari sisi mana sebenarnya kemandirian masyarakat itu dan bagaimana menjadikan mereka mandiri. Di samping saya telah hadir Mbak Rafika Hasan, yaitu sebagai Sekretaris Koperasi ISM Sumber Rejeki, ya Mbak? Gitu. Mbak, tadi saya bilang tentang kemandirian masyarakat. Kita pastinya kalau akan mengangkat tema tentang kemandirian masyarakat, tepat ya Mbak, melalui koperasi, begitu ya. Nah, sahabat Caka TV, kita ingin ngobrol. Tadi ada ISM. ISM itu sebenarnya apa ya Mbak? Ikhtiar Swadaya Mitra. Ikhtiar Swadaya Mitra. Itu berarti sama dengan masyarakat mandiri atau bagian dari masyarakat mandiri? Itu binaannya, dari mitra binaan. Mitra binaan masyarakat mandiri. Dari sekian banyak mitra, terpilihlah, dikerucut ya boleh dibilang, terpilihlah 3 orang pengurus untuk dibina menjadi lembaga lokal. Lembaga lokal itu nanti diarahkan menjadi koperasi. Oh, jadi awalnya ini masih dalam masyarakat mandiri, salah satu jejaring dompet duafa itu ya? Ya. Gitu. Nah, selama berapa lama masih dalam bagian mereka? Jadi belum punya berbadan hukum sendiri. Ya. Itu berapa? Prosesnya 1 tahun. 1 tahun. Untuk menjadi lembaga lokal awalnya kita baru 6 bulan ya. Baru 6 bulan terbentuk, sudah didaftarkan untuk menjadi koperasi. Awalnya itu kan ISM, lembaga lokal. Akhirnya 1 tahun kemudian, kita tepatnya 17 Oktober 2012 itu sudah berbadan hukum, akte notaris. Alhamdulillah sudah berbadan hukum ya Mbak. Nah, sebelum kita bicara pada saat yang berbadan hukum nih, gitu ya. Jadi prosesnya, itu kan berarti ada kumpulan masyarakat yang dibina untuk menjadi mandiri, gitu ya. Awalnya itu pembinaannya seperti apa sih Mbak? Awalnya sulit ya untuk mencari karena masyarakat itu tahunya pinjaman dengan mudah. Artinya ada yang menawarkan pinjaman itu dengan bunga ya. Kadang-kadang kan kalau bank keliling itu 20% gitu kan. Akhirnya setelah masyarakat mandiri masuk, dikumpulkan. Misalkan per desa ya, satu desa berapa mitra. Banyak waktu itu yang bergabung. Salah satunya saya sendiri pernah, kan awalnya mitra gitu kan. Setelah masuk bergabung itu banyak proses. Dari mulai survei, SKM, sampai LWK. Banyak prosesnya. Dari LWK itu baru menjadi anggota mitra. Mbak, bisa nggak sekarang agak dipanjangin, jadi bukan singkatannya gitu, karena pasti sahabat Caka TV tidak mengerti apa itu ISM, apa itu LWK gitu ya. Gitu. Jadi awalnya adalah masyarakat ini punya kebiasaan seperti meminjam, memperoleh modal dari bank keliling begitu ya. Jadi secara kredit gitu. Itu pasti dengan per hari dengan bunga yang sangat tinggi ya. Nah, itu kan akhirnya jadi seperti menggerogoti pendapatan mereka ya, sementara pendapatan mereka sendiri kan tidak besar. Kemudian masyarakat mandiri binaan jejaring dompet duafa ini melihat itu sepertinya harus ingin dibina nih gitu ya, biar ada mereka yang salah dari dari kebudayaan, dari masyarakat itu sendiri ada yang salah, punya kebiasaan tadi ini meminjam. Nah Mbak, kebiasaan meminjam itu kan sepertinya sudah turun temurun ya. Mungkin dulu ayahnya mau buka usaha dia pinjam gitu, dia kredit. Itu kan jadi karena menjadi sebuah kebiasaan, gimana caranya? Apa yang dilakukan oleh masyarakat mandiri untuk membina mereka? Itu tidak mudah. Iya, tidak mudah. Awalnya ya itu dicari berkelompok. Kita berkelompok. Fungsinya itu untuk ada pinjaman yang benar-benar diketahui kelompok. Jadi nggak sendiri-sendiri, kan kalau bank keliling pinjam sendiri ya udah sendiri. Secara pribadi begitu ya? Secara pribadi. Kalau ini secara berkelompok. Kelompok berarti ada berapa orang di situ? Kelompok minimal 5 orang. 5 orang. 10 bisa. Jadi kalau si A pinjam di bank keliling sekian dan ini adalah misalnya untuk model apa gitu ya. Ini yang 4 ini tahu. Tahu untuk usaha, yang jelas untuk usaha. Meskipun usahanya ini tidak dilakukan bersama? Tidak, sendiri-sendiri. Tetap sendiri-sendiri. Mereka punya kebebasan untuk sendiri-sendiri, tapi proses peminjamannya mereka tahu. Berkelompok, iya. Jadi seperti jaminan begitu ya? Iya, jaminan kelompok. Jadi jaminan kelompok, oke begitu. Nah, saat itu terus itu proses seperti itu
dibudayakan ya, Iya, jadi dibiasakan. dibiasakan. Itu sampai tadi berapa? 1 tahun? Atau 6? Awalnya sih itu mitra cuma 3 bulan kita. Cuma 3 bulan. 3 bulan. Kayaknya ada perubahan nih, kayaknya bagus, bisa nggak harus membayar saja kan. Ada pertemuan di situ, ada kultumnya juga kan. Kita kayak seperti pengajian gitu. Terus ada pelatihan juga. Gitu. Pelatihan pembukuan. Jadi teman-teman di sini dikumpulkan gitu ya. Tetap ada binaannya secara rohani juga ya Mbak. Betul. Tapi juga ada ilmu-ilmu yang dimasukkan, administrasi, gitu. Terus ada organisasi, demikian ya. Nah Mbak, belajar administrasi gitu ya, atau organisasi kan tidak semua orang ini punya kemampuan yang sama. Iya betul. Yang dirasakan Mbak Vika saat itu apa? Waktu itu kaget, ya kan kaget. Kita kan usaha selama ini tidak ada pembukuannya kan di rumah. Betul. Pas masuk kita harus punya pendapatan berapa, pengeluaran berapa. Jadi di situ nanti kita bisa tahu keuntungan kitanya dari situ. Selama ini memang yang saya alami tahunya dari pengeluaran. Dari hasil usaha itu saya tahu pengeluaran gitu. Pas masuk, oh iya kayaknya bagus juga gitu kan. Bagus juga, ini perlu dipelajari terus. Jadi motivasi saya itu waktu itu ingin tahu gitu. Banyak yang belum saya dapat gitu dari sebelum masuk masyarakat mandiri. Dalam seminggu kapan masyarakat mandiri memberikan pembinaan administrasi misalnya? Itu dalam seminggu itu berapa kali administrasi? Itu berapa kali kalian teman-teman di sini dibimbing untuk organisasi? Itu pembagian waktunya gimana Mbak? Kalau untuk setiap wilayah kan ada per kelompok, berarti satu hari itu kelompok A misal, terus hari berikutnya kelompok B. Jadi nggak sekaligus ikut pelatihan, ada hari-harinya. Nah, program yang dilakukan oleh masyarakat mandiri apa aja Mbak? Program banyak. Apa aja Mbak? Tentang pengembangan usaha. Intinya pengembangan usaha. Jadi padahal kan mereka sebenarnya teman-teman di sini sudah punya usaha kan? Iya, jadi lebih untuk ditingkatkan lagi. Lebih ditingkatkan lagi. Untuk ditingkatkan dan juga tidak bergantung sudah sama bank keliling itu. Nah Mbak, kita juga ingin tahu bagaimana supaya tidak tergantung oleh bank keliling dan akhirnya terciptalah koperasi ini ya Mbak ya. Nanti bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita. Masyarakat yang dulunya punya kebiasaan meminjam dari bank keliling ya Mbak, sekarang sudah akhirnya mampu untuk mengelola hasil mereka karena kebiasaan meminjam di bank keliling itu sudah mereka tinggalkan. Dan sekarang sudah terbentuklah koperasi. Nah Mbak, membentuk koperasi itu kan di situ ada organisasi yang sudah mulai kelihatan, berbadan hukum juga ya. Nah Mbak Vika sendiri, Mbak Vika itu juga asalnya sama dengan mereka kan? Sama. Dari yang tidak mengerti apa-apa awalnya. Betul. Mbak Vika, maaf pendidikan terakhirnya? SMP. Nah SMP itu kan pengetahuan akan organisasinya juga masih belum banyak. Administrasinya juga belum banyak. Tapi sekarang Mbak Vika mampu menjadi seorang sekretaris dari koperasi ini. Bagaimana caranya Mbak Vika belajar? Ya, sering banyak baca buku juga ya tentang cara berorganisasi, terus juga sering diikutkan dalam acara seminar gitu kan, kepelatihan gitu. Yang mendaftar itu Mbak Vika secara pribadi atau dari MM? Didaftarkan dari MM. Didaftarkan dari MM. Itu pasti ada kriterianya nggak sih Mbak? Kan pasti banyak dong teman-teman selain Mbak Vika pasti ada teman-teman yang lain gitu. Apakah itu dipilih karena ada satu prestasi atau gimana? Jujur aja, lembaga lokal ini kita awalnya hanya kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas. Kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas. Apa yang kalian lakukan
dengan 3 prinsip ini? Ya, awalnya kita memang di situ tidak diharuskan mendapatkan materi untuk masuk ke lembaga lokal ini. Kita hanya di situ dibina untuk bagaimana sih caranya supaya menjadi pedagang yang tidak harus bertergantungan dengan bank keliling. Ya, disitulah awalnya saya ikut tertarik gitu. Nah, setelah ikut gitu, pendamping terdahulu kan kita waktu itu ada pembinaan ya. Dia melihat sosok mungkin saya gitu ya, saya pribadi ini ada potensi untuk bisa diarahkan ke yang seharusnya gitu. Akhirnya dari sekian ratus waktu itu ya 200 mitra itu terpilih 3 orang. 3 orang itu ya saya sekretaris dan Bu Sri Sugesti ketua dan Bu Rosiada itu bendahara. Kalian ada proses ada dites begitu? Iya, ada betul. Apa Mbak tesnya? Tesnya seperti ini aja ya, kayak gimana sih supaya kita kerja itu tanpa harus melihat materi gitu kan. Awalnya gitu. Ya awalnya sih suruh ikut-ikut aja gitu, ikut-ikut ke pertemuan, ikut-ikut survei mencari mitra gitu. Walaupun tanpa ada bayaran. Awalnya itu cuma ingin tahu sebenarnya. Nah Mbak, mencari mitra itu kan tidak mudah ya, apalagi yang didekati ini sebenarnya juga tetangga-tetangga sendiri gitu. Yang mereka juga mungkin karena sudah akrab, begitu Mbak Vika datang pasti ngapain datang gitu ya, memandang sebelah mata. Kamu ngapain sih mau kerja ini nggak dibayar? Betul. Sering dapat. Apa yang mereka katakan dan gimana sih Mbak Vika ngadepin itu? Cuma di dalam hati mereka nggak tahu apa yang saya rasain. Di situ saya dapat ilmu. Walaupun secara materi saya nggak cukup dibanding orang-orang yang bekerja di luaran gitu. Tapi saya di situ dapat ilmu. Dapat ilmu? Iya, dapat ilmu. Nah Mbak, tapi kan kebanyakan gitu ya, kebanyakan orang kerja itu kan juga harus ada sebuah perolehan yang bisa dia pegang, yang nyata gitu ya. Oke, memang kita dapat ilmu, kita dapat teman gitu, tapi kan ada, aduh aku harus dapat sesuatu, ada hasil jerih payah capekku untuk datang gitu. Waktu itu apakah Mbak Vika tidak terpikir sama sekali itu, atau sudahlah itu nanti pasti ngikut sendiri kok, aku dapat sendiri, atau gimana? Iya, seperti itu. Rezeki itu bisa ngikutin kalau kita bisa melakukan yang terbaik lah buat diri kita dan masyarakat. Siapa yang menjadi support, yang menyemangati Mbak Vika? Keluarga. Orang tua. Kedua orang tua. Nah, waktu Mbak Vika berjanji pada diri sendiri untuk ya aku akan melakukan ini dengan sepenuh hati begitu ya. Itu kan pasti ada kewajiban-kewajiban yang tiap hari Mbak Vika kerjakan terpaksa ditinggal kayak gitu. Itu gimana Mbak? Paling ngasih pengertian ke orang tua dan juga ke teman pengurus. Kayak misalkan pagi ini saya harus buka warung gitu, di rumah kan buka. Jam 7 saya nggak bisa datang untuk ikut buka ke koperasi. Paling teman yang lain bisa menggantikan. Baru jam 9 atau jam 8 saya bisa. Nah Mbak, siapa sih pada saat Mbak Vika sekarang mendatangi mitra ya, tadi ya itu kan sulit sekali gitu. Itu apakah langsung dapat, mereka langsung percaya sama Mbak Vika, atau orang keberapa yang percaya sama Mbak Vika? Setelah Mbak Vika datang ke berapa orang? Kalau dia belum tahu mengenal kita, memang dia melihatnya, oh dompet duafa, maaf gitu ya. Dia tuh pikirnya nggak ini, maksudnya kan sama pemerintah Desa Gampang itu kan waktu itu belum menyatu lah gitu ya. Jadinya kita banyak penolakan, sampai dibilang kita itu awas nanti kamu jadi percontohan yang nggak benar katanya gitu. Udah banyak sih, sampai ke desa-desa lain pun sama penolakan kayak gitu. Sampai masa sih hari gini pinjaman tanpa bunga gitu kan. Mereka nggak percaya? Iya, nggak percaya. Belum mencoba jadi belum percaya. Nah, bagaimana cara Mbak Vika membuat mereka percaya? Sementara Mbak Vika sendiri juga baru belajar kan? Iya. Sebelum untuk diberitahukan kepada masyarakat, minimal diri kita dulu yang lebih paham. Jadi waktu itu Mbak Vika sebenarnya juga punya kebiasaan dulu meminjam ke bank keliling. Terus Mbak Vika mikir, oh aku harus jadi contoh, Mbak Vika meninggalkan itu. Banyak perbedaan memang. Banyak perbedaan. Yang kita hasilkan lebih berkah lah gitu, dibanding bank keliling yang usaha banyak kesulitan yang didapat. Mbak, nanti kita akan ngobrol banyak tentang perubahan masyarakat setelah mengikuti koperasi ini. Tapi sebelumnya Mbak,
koperasi ini kan akhirnya terbentuk ya, gitu. Dan Mbak Vika juga punya kewajiban untuk mencari mitra-mitra tadi, gitu. Akhirnya koperasi ini untuk pertama kalinya terbentuk itu punya berapa anggota, Mbak? Kalau untuk mitra pemberdayaan waktu itu kita udah 200. Langsung 200. Iya, langsung 200. Itu proses membentuknya berapa tahun untuk mendapatkan 200? Perjalanan 1 tahun. 1 tahun lebih. sudah. Kita ditargetkan harus udah dapat orang 200. Jadi dari kalian bertiga akhirnya mencari sudah terkumpul 200. Sebelum bertiga itu memang sudah terbentuk beberapa kelompok gitu. Jadi dari beberapa kelompok itu mungkin kita 3 orang ini pilihan. Mbak Vika, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita tentang perubahan masyarakat setelah bergabung dengan koperasi ISM Sumber Rezeki. Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Rafika Hasan. Mbak Vika, kan berarti ini sudah tahun keberapa koperasi ini terbentuk? 2 tahun. 2 tahun. Dari lembaga lokal ISM itu. Menjadi dari lembaga lokal, sekarang sudah menjadi koperasi. Iya, 2 gitu tahun ya. kakak. Berarti anggotanya sudah 200 tadi itu 200. kan? Itu mereka siapa aja ya, Mbak? Dari mitra pemberdayaan itu. Mitra pemberdayaan. Pak, mereka mayoritas adalah pedagang atau semuanya memang harus pedagang? Iya, memang harus pedagang. Memang harus pedagang. Memang Ya? harus pedagang. Nah, masuknya tuh mereka bergabungnya mereka harus ada seleksi juga kan? Iya, ada. Seleksinya melalui apa, Mbak tadi? Studi kelayakan mitra. Studi kelayakan mitra itu yang melakukan adalah Mbak Vika dan Iya, teman-teman atau iya, langsung iya, dari betul. MM? Awalnya dari MM. Setelah dari itu MM. dilanjutkan untuk kita. Oh, oke. Metode studinya seperti apa ya, Mbak? Seperti kita benar nggak nih gitu rumahnya di sini gitu. Oke. Terus dari Jadi ada penghasilan, screeningnya, iya, mesti dilihat dulu. keadaan rumah, keadaan diriset. ekonomi gitu, pendapatan juga pengeluaran. Nah, dalam satu kawasan ya, ini kan ada zona, ini zona termasuk Medina. zona Medina. Itu satu di area sini, ini daerah Parung ya. Iya. Itu ada berapa zona ya, Mbak? Kita baru 4 zona ya. Ada 4 zona. Dari 3 kecamatan itu. 4 zona dari 3 kecamatan dan Mbak Vika bertugas di salah satu zona ini yaitu Keseluruhannya. Oh, keseluruhan. dipegang. 4 zona ini. Iya. Nah, itu ada berarti ada 4 koperasi atau satu ini membawahi ada satu ini mempunyai ada 4 desa. Betul. Gitu. Nah, setiap desa-desa ini mereka kan punya potensi masing-masing Iya, ya. betul. Ada yang pedagang mungkin, terus ada usaha-usaha yang lain, ada Ada nggak sih? pengrajin kue. Pengrajin juga. Itu apakah dibagi kalau zona A ini khusus pedagang, zona B khusus pengrajin atau pembagiannya seperti apa? Enggak dicampur. Oh, yang dicampur. penting dia punya usaha yang nyata aja. Oke. Ya. Nah, Mbak Vika pasti juga mempelajari dari studi kelayakan itu juga ada perubahan masyarakatnya kan. Setelah ini berjalan gitu, kira-kira mereka juga sebagian besar sudah meninggalkan kebiasaan untuk berhutang kepada bank keliling gitu ya. Sekarang mereka lebih kepada Dompet Duafa, dalam hal ini langsung kepada koperasinya kan. Betul. Itu sistemnya gimana? Sistemnya, ya. Kalau untuk mitra pemberdayaan kita sudah 200. Awalnya itu kan ada studi kelayakan mitra. Setelah ini masuk, kita ada survei lokasi. Betul nggak rumahnya di sini? Betul nggak ada usahanya? Gitu. Setelah survei, baru kita LWK. LWK itu latihan wajib kelompok. Latihan wajib kelompok. Apa sih yang dilakukan di sana, Mbak? Di situ tentang pengenalan Dompet Duafa, masyarakat mandiri. Di situ kita diajari dari mulai sanksi pembiayaan yang tidak mengangsur dan tidak datang di pertemuan.
Kalau yang tidak datang di pertemuan ada sanksi apa? Ada sanksinya. Misalkan 3 kali dia tidak datang, kita kasih peringatan secara lisan. Oke. Terus kalau 2 kali tidak datang, kita kasih surat. Kalau 3 kali dia tidak datang, untuk pembiayaan selanjutnya kita pending dulu. Oh, oke. Jadi paling tidak kan mereka juga bertanggung jawab Iya, ya. betul. Gitu. Nah, pentingnya tatap muka. Mereka datang tuh sebenarnya apa, Mbak? Selain mendapatkan informasi secara langsung, apalagi? Apakah mungkin jadi lebih mengenal Iya, teman-temannya? betul. Lebih mengenal lagi sama anggota mitra. Oke. Dan setiap anggota mitra itu bisa dari desa yang berbeda ya? Iya, betul. Gitu. Jadi ini juga diajar untuk lebih bersosialisasi, Iya, betul. meningkatkan silaturahim, Iya, segala betul. macam gitu ya. Iya. Nah, Mbak, kan tadi kan juga ada yang menarik, ada pengajiannya ya? Iya, pengajian. Gitu. Itu berarti hanya kaum perempuannya saja? Ada. Untuk prianya juga ada, bapak-bapak juga ada. Untuk bapak-bapak, dan itu di dalam situ ada pembinaan apa saja, Mbak? Kayak pembinaan, ada yang ternak ya, ikan hias. Nanti kita ada pelatihannya, benar nggak sih ikan hiasnya? Misalkan dia cuma ikan hias, model ikan cupang gitu ya. Terus ada lagi yang lain, jadi dicampur gitu. Oke. Pengelolaan untuk berzakatnya nih, Mbak. Iya. Ini kan ada mungkin juga, mereka juga diajarkan satu, tidak boleh berhutang misalnya ya. Terus meminjam yang benar itu seperti apa. Tapi kalau untuk pengelolaan zakatnya ada juga nggak sosialisasi ke arah situ? Ada. Nah, setiap mitra itu kita diwajibkan untuk berinfak. Nah, jadi infak itu fungsinya untuk anggota yang nantinya bila pada dapat musibah, gitu. Kita akan keluarkan dari dana infak mingguan itu. Oke, nah sekarang Mbak, kalau melihat perkembangan yang sudah ada, meskipun ini baru ya Mbak? Iya, baru. Itu kelihatannya, bisa nggak sih diceritakan dari pengamatan Mbak Vika? Kelihatannya seperti apa nih? Prospek kedepannya nanti kayak apa? Prospek kedepannya Kira-kira ya, gitu. Kira-kiranya ya kita akan memandirikan masyarakat ya, supaya dia tuh terlepas dari pinjaman yang merugikan seperti bank keliling itu. Jadi sekarang kira-kira dari mereka yang masih meminjam di bank keliling masih ada atau budaya itu sudah hilang? ada sebagian yang masih, ada sebagian yang sudah hilang. Gitu. Sebagian kalau bisa dibilang itu masih sudah berapa persen ya Mbak? Berkurang ya, paling 20%-an dari total anggota yang 20 itu masih meminjam ya. Gitu. Kira-kira Mbak, apa sih yang membuat mereka kok masih tergiur untuk meminjam di bank keliling? Padahal udah tahu ya bunganya itu besar sekali 20%. Mungkin mitranya itu tidak mau direpotkan dengan ada tiap minggunya harus datang ke pertemuan gitu. Pertemuan itu kan selain mengangsur, dan juga kan di situ ada saling bertemu lah antar mitra, silaturahmi. Mungkin dia juga tidak bisa hadir, jadi ya udah. Jadi lebih baik mereka yang minjamkan didatengin udah gitu. Tapi pasti kan Mbak Vika dengan teman-teman yang lain juga masih tetap mendekati mereka untuk mensosialisasikan bahwa jangan meminjam gitu ya. Dan mereka kan juga bisa melihat ya Mbak prestasi dari tetangga-tetangganya yang sudah bergabung ya. Iya, bisa. Apa sih kira-kira Mbak mereka sekarang sudah bisa apa? Apakah rumahnya yang bagus atau pendidikan anak-anaknya yang tinggi? Iya, betul. Di situ kita emang ada jiwa mitra ya. Dari setiap pertemuan itu kita wajib membacakan ikrar mitra. Oke, apa tuh ikrar mitra Mbak? Ikrar mitra itu cerminan kita sebagai mitra. Kira-kira apa sih salah satunya? Salah satunya ya sudah menjadi kewajiban saya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus poin yang kedua, berikhtiar mencari rezeki. Yang ketiga, memajukan usaha. Yang keempat, tetap menyekolahkan anak-anak. Yang kelima, Allah menjadi saksi atas segala ucapan dan perbuatan. Mbak, tadi ada yang pesan bahwa mencari rezeki itu harus ikhlas, cerdas, dan satu lagi apa tadi? Oh, ikhlas, cerdas, dan yang mana ya? Yang tadi yang depan. Kerja cerdas, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Kerja tuntas. Nah itu hal seperti itu Mbak Vika sosialisasikan kepada seluruh anggota. Betul. Gitu. Dan menurut pengamatan Mbak Vika, mereka melakukan hal itu dengan baik? Ya, ada sebagian. Ada sebagian. Yang paham gitu. Pernah nggak sih Mbak ada yang anggota koperasi gitu, tapi dia di tengah jalan ada keraguan? Pernah tidak? Apa yang dilakukan Mbak Vika? Ya, pendekatan. Pendekatan seperti apa Mbak?
kenapa Bu misalkan, kok sampai macet angsurannya gitu. Paling nanti dia jujur terus oh buat untuk biaya sekolah nih kasih kepake gitu kan. Tadinya buat angsuran ternyata ada kebutuhan lain. Ya kita mesti kasih waktu aja. Gitu ya, gitu Mbak Vika. Kita juga mendoakan supaya Mbak Vika dan teman-teman terus berjuang untuk menjadikan masyarakat di sekitar sini semakin mandiri lagi untuk mencari rezeki yang cerdas, ikhlas, dan bekerja secara tuntas gitu ya. Sahabat Zaka TV, terima kasih kita telah selama setengah jam mendengarkan bagaimana Mbak Vika dan teman-temannya bekerja keras berjuang tuntas untuk menjadikan masyarakat di sekitar Parung ini ya Mbak menjadi masyarakat yang mandiri. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah tentunya dengan episode yang tidak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.